Halo guys, selamat bertemu kembali di Geba Nusantara. Saat ini kita sedang berada di salah satu wisata religi yang ada di dekat Kota Mataram yang dinamakan Makam Luang Balok. Ya, untuk melihat apa yang ada di dalam makam ini, kita akan melihat, kita akan masuk ke dalam. Ayo. Di dalam sini ada beberapa makam yang selalu dibersihkan oleh orang-orang yang jaga di sini, dan juga ada bruga dan juga ada musola. Jadi di tempat ini ada 3 makam yang selalu dikunjungi oleh orang-orang peziarah. Kalau mereka datang ke sini, ada yang pertama itu makamnya Maulana Syekh Gus Abdul Jarak, dan yang kedua itu ada makamnya anak yatim, dan yang ketiga itu ada Datu Laut, ya. Jadi kita akan melihat ketiga makam ini selain makam-makam yang lain. Dan perlu saya jelaskan sedikit tentang arti Luang Balok. Jadi menurut informasi yang saya baca dari Google dan juga dari YouTube, jadi dalam bahasa Sasak, Luang itu artinya lubang, dan balok itu artinya buaya. Ya, jadi lubang buaya. Nah, kenapa dikatakan lubang buaya? Karena di sini ada pohon beringin yang cukup besar, dan di bawah pohon beringin itu dia ada lubang. Nah, jadi orang percaya bahwa dulu di situ ada buaya yang tinggal di situ yang bertahun-tahun, ya, sehingga tempat ini dinamakan Luang Balok. Nah, kemudian di bawah pohon beringin itu ada makamnya Syekh dari dari Irak tadi, dan itu biasanya orang kunjungi. Mereka melakukan banyak ritual di sini. Oke, kita akan melihat makamnya seperti apa. Oke, ini adalah tugu daripada makam Luang Balok, ya. Jadi bisa melihat di sini ada pohon beringin yang sangat indah sekali, yang rimbun, dan akar-akarnya itu menjulur ke bawah. Dan ketika ada peziarah datang ke sini, mereka mengikat tali di akar-akar itu. Dan sebenarnya itu mereka mulai dari dalam, dari makamnya Al-Syekh Gus Abdul Jarak itu. Nah, apa artinya mereka melakukan itu? Mereka seperti bernazar, ya. Jadi ketika mereka ke sini, mereka meminta sesuatu, mereka seperti rezeki, mereka minta jodoh, mereka minta apa saja. Lalu mereka mengikat di pohon itu seperti tali. Tetapi setelah mereka mendapat atau terkabulkan nazar mereka itu, mereka kembali ke sini dan melepaskan tali-tali itu, ya. Jadi ini sangat berarti bagi peziarah-peziarah yang datang ke sini. Guys, ini adalah makamnya Datuk Laut yang tadi saya sudah sebutkan, salah satu tempat yang sering dikunjungi. Jadi Datuk Laut ini adalah seorang sahabat dari ulama Maulana Syekh ini, yang dimana mereka membawa agama Islam di Pulau Lombok. Jadi di makamnya itu ada disediakan air. Jadi kalau ada orang yang kesini, mereka mengambil air itu, mereka cuci muka dan segala macam mereka mengambil, dan mereka juga berdoa seperti itu. Oke guys, ini makam yang kedua yang saya sebut tadi, bahwa ini makam anak yatim. Jadi anak ini kita tidak tahu siapa orang tuanya. Jadi sebenarnya anak ini bukan anak yatim, tapi dia anak yatim piatu karena tidak tahu siapa bapaknya dan ibunya. Lalu Syekh Maulana tadi dia membawa ke Lombok, dan akhirnya dia meninggal ke sini. Lalu disinilah makamnya dia. Oke guys, ini adalah makam daripada salah satu dari 9 wali yang namanya Maulana Syekh Gus Abdul Jarak, ya. Jadi kita akan melihat ke dalam makam ini. Ayo kita masuk.
Oke guys, jadi ini makamnya, ini bagian utara dan ini bagian selatan. Jadi kalau ada orang ke sini biasanya mereka melakukan banyak ritual seperti acara potong rambut, mereka juga meminta rezeki, minta jodoh dan segala macam. Itu keyakinan orang-orang yang datang ke sini. Jadi yang datang ke sini itu bukan hanya dari Lombok, tetapi dari daerah lain juga, dari luar Lombok. Mereka datang ke sini untuk melakukan ziarah di makam ini. Karena mereka meyakini bahwa makam ini akan memberikan dampak positif bagi mereka. Jadi kita melihat di akar-akar ini ada berapa tadi yang saya sebut tadi, mereka ikat seperti itu. Nah, ada orang-orang yang berdoa, mereka bernazar, dan kalau mereka sudah mendapat rezeki atau terkabulkan apa yang mereka minta, mereka akan melepaskan tali-tali yang mereka ikat di akar pohon beringin ini, ya. Jadi mereka sudah atur dengan baik. Oke, semoga bisa menghibur. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Mujmal. Pak siapa? Mujmal. Muzmal. Oke, jadi Bapak di sini sebagai apa? Di makam Luang Balok. Penunggu yang bersih-bersih. Penunggu yang bersih-bersih di sini. Jaga tamu. Oke. Jadi Luang Balok ini artinya apa? Kalau menurut bahasa Sasanya itu balok itu cicit. Kemudian dipanggil balok. Ya. Dipanggil nama balok. Oke, ada yang berkata bahwa ini juga artinya buaya. Ya itu artinya buaya itu Bahasa Indonesia. Buaya. Balok. Ya. Jadi biasanya tempat ini rame pas kapan? Ya hari Sabtu, Minggu, kalau hari-hari besar kayak Lebaran ramai. Kalau Lebaran apa? Idul Fitri? Ya itu yang puasa itu. Oke, setelah sampai puasa. Lebaran Haji. Oke, Lebaran Haji. Terus pas hari apa lagi? Ketupat? Ketupat itu rame semakin. Kalau paling rame sudah di Lebaran Ketupat. Ketupat. Oh, yang Lebaran Ketupat ya. Iya. Kalau Maulid? Maulid ada tapi kurang rame deh. Tapi rame tetap rame deh. Harinya ya hari biasa, Minggu, Sabtu rame. Nggak tentu dia, kadang-kadang Rebo rame juga dia. Ya, ya. Oke, jadi bisa cerita sedikit Pak tentang sejarah Luang Balok ini, bagaimana bisa sampai saat ini ramai seperti itu, bagaimana? Jadi dikunjungi sama masyarakat aja dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari luar negeri ada. Oke, banyak yang kesini ya Pak. Oke, kalau itu yang di dalam pohon beringin itu makamnya siapa? Itu Syekh Abdul Razak. Razak ya. Asli mana? Timur Tengah. Dari Timur Tengah ya. Itu juga itu Datuk Laut. Yang Datuk Laut itu dari mana? Sama juga. Dari Arab. Oke. Kalau yatim, anak yatim dari mana? Ya kalau anak yatim mungkin dari sini dia. Tapi belum ada sejarahnya ya. Oke. Ya, jadi kalau yang Gaus tadi itu dari Irak ya, iya, Baghdad, dari Timur Tengah. Timur Tengah. Oke, wah. Jadi dia datang ke Lombok itu untuk apa? Ya kalau menurut orang-orang biasa tuh menyebar Islam aja dulu. Oke, awalnya kemarin ada ini. Kalau menurut saya cerita sejarahnya nggak tahu. Oke, ya. Kemarin ada soal ini 400 tahunan. Ya, sudah lama ya. Sudah lama. Jadi ini tahun berapa dibangun, Pak? Ya, 2000 ya tahun 80-an ada yang bertahap-tahap. Bertahap ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Halo guys,
Sekarang kita sedang berada di Taman Luang Balok yang bertepatan di depan makam Luang Balok. Jadi tempat ini bagus untuk rekreasi. Mari kita melihat bagaimana keindahan tempat ini. Oke guys, sampai di sini perjalanan kita sore hari ini. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan kita tentang tempat ini. Ya, sampai ketemu lagi. Bye bye.